Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para alim, para ulama yang kami hormati dan kami muliakan, kepada anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan para ustazah yang kami cintai semua, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Amin. Semoga semuanya diberikan oleh Allah kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Di kesempatan yang indah ini, malam yang indah setelah sholat tarawih, begitu indahnya malam ini, mari kita bersyukur kepada Allah karena anak-anakku semua dan para jamaah, di waktu yang sama banyak orang yang lagi sakratul maut. Di waktu yang sama banyak orang yang lagi nazak. Di waktu yang sama banyak orang yang sakit parah. Sedangkan kita masih bisa tersenyum dan bisa thalabul ilmi untuk menggapai bekal untuk kematian kita. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka kita harus syukuri. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Kemudian mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, yang mana iman dan takwa kita ini senantiasa diobrak-abrik oleh syaitan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Ketahuilah anak-anakku semua dan para jamaah, apabila tidak diselamatkan oleh Allah, seseorang yang kemarin beriman sekarang murtad, kemarin beriman sekarang kafir, kemarin baik sekarang jadi jelek. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Semoga dengan kita pandai bersyukur, nikmat Allah akan terus dan terus diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin. Kemudian anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semuanya, marilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul dengan solawat yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di Thalabul Ilmi kali ini Yai mengambil tema hati yang terbaik. Ketahuilah anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz serta ustazah, hati terbaik itu idaman bagi setiap manusia. Hati yang terbaik itu hati yang bagaimana? Disebutkan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ketahuilah anak-anakku semua dan para jamaah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 7, hati yang terjelek. Jangan sampai hati kita yang seperti ini, hati yang dikunci oleh Allah,
Hati yang dikunci oleh Allah, anak-anakku semua, adalah hati yang dipersiapkan oleh Allah menghuni nerakanya Allah. Na'udzu billahi min dzalik. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Hati ini, anak-anakku semua, di dalam Al-Qur'an ini sangat banyak sekali Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Salah satunya insyaallah ada 300 kurang lebih, 300-an kurang lebih, 300 kata hati di dalam Al-Quran. Karena hati ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kemudian anak-anakku semua, di dalam surat Al-Baqarah juga di dalam ayat yang ke-10, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Hati yang dikunci, hati yang ada penyakit, itu kata pembuka dalam kita membahas bagaimana nantinya kita mendapatkan hati yang terbaik. Amin. Hati yang terbaik itu hati yang insya Allah bisa masuk ke surganya Allah. Sedangkan hati yang terjelek yaitu masuk ke nerakanya Allah. Salah satunya anak-anakku semua adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 ditambah 10 dikurangi 12. Berapa? Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Salah satu pembuka di dalam bahasan kita ini adalah surat Al-Baqarah ayat 38. Hati yang terbaik, hati yang terbaik salah satunya adalah hati yang mengikuti segala petunjuk-petunjuk dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian bahasan lagi di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 70 ditambah 30 dikurangi 34 dikurangi 1 ditambah 3. Berapa? Ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbidu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Oke, anak-anakku semua, beberapa firman Allah yang tentunya masih banyak lagi, kita akan masuk kepada pembahasan. Hati yang sehat, hati yang terbaik, hati surgawi.
Kita harus gapai itu. Kita harus gapai itu. Karena hati itu hanya ada dua saja, hati terbaik dan hati terjelek. Gimana ya kalau hati tengah-tengah gitu? Enggak ada. Tengah-tengah itu berarti enggak di surga, enggak di neraka. Padahal hati itu dua, terbaik, terjelek. Terjelek neraka, terbaik surga. Kalau hati biasa gimana ya? Berarti dia separuh di surga, separuh di neraka. Enggak ada itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani kaqalbi wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'u." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik." Sesungguhnya hati manusia, hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka jangan sampai lupa juga anak-anakku semua, pada waktu sholat di tahiyat akhir itu berdoa untuk ketetapan hati. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Di tahiyat itu kita berbicara sama Allah langsung. Orang pada waktu sholat di tahiyat, di bagian tahiyat itu kita berbicara langsung kepada Allah. At-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kita komunikasi langsung kepada Allah. Lah sampai setelah sholawat semuanya, barulah kita berdoa. Berdoa yang disunnahkan oleh baginda Rasul. Berdoa ketetapan hati di dalam agamanya Allah. Satu. Yang nomor dua, berdoa minta diselamatkan dari azab hidup di dunia. Minta diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal, dari juga kubur. Maka ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat dan min fitnatil masiihid dajjal. 4. 5. Hati minta ditetapkan di jalannya Allah. Kemudian azab kubur semoga diselamatkan oleh Allah. Kemudian azab neraka. Kemudian yang ke berapa ini? Keempat apa? Fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Amin fitnatil masiihid dajjal. Jangan sampai lupa kalau sholat tahiyat doa seperti itu semua ya, sudah ya. Sudah lanjutkan, kalau yang belum mulai nanti ya. Setiap tahiyat tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka dan seterusnya sampai selesai sholawat hamidum majid, baru
ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita lanjut pada pembahasan hati yang selanjutnya, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu fasadal jasadu kulluhu alla wa hiyal qalbu. Ala wa innal jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbi. Ketahuilah anak-anakku semua dan para jamaah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruhnya akan baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Lah, anak-anakku semua dan para jamaah, pertanyaannya, Yai, bagaimana cara yang terutama, yang nomor satu untuk hati kita terbaik? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang pertama, pertama dan paling utama syarat untuk hati kita menjadi baik, yaitu dengan titik. Nah, itu. Apa? Itu titik-titik itu. Jadi cara untuk hati kita menjadi hati yang terbaik. Ada yang tahu Mas Halim apa Mas Halim? Bersolawat. Mas Fajri apa Mas? Mas Halim bersolawat. Mas Fajri apa? Apa Mas? Apa? Ingat mati. Satu lagi mungkin siapa ini ya? Bapak dari Peyem ini mana ya? Oh, Bandung. Pak Ahmad. Apa Pak Ahmad? Dan Sholat. Mungkin Mas Agus apa Mas? Ya, wis gak ngalano danyange ya. Untuk bisa menggapai hati terbaik adalah tholabul ilmi. Puncak segalanya. Kalau langsung mengingat mati nggak bisa, langsung bersolawat nggak bisa. Jadi tahu-tahu nih jenengan ketemu di jalan, ayo Mas bersolawat, solawat di panganan nopo bro gitu. Langsung ayo ingat mati bro, gini kok ingat mati. Apalagi tadi Pak Ahmad ngajak sholat, ayo sholat di panganan nopo bro gitu. Maka puncak segalanya adalah tholabul ilmi. Kalau sudah tholabul ilmi, pasti sholatnya bagus, pasti dia jadi ahli sholawat, pasti dia setiap saat ingat mati. Puncaknya adalah tholabul ilmi. Maka anak-anakku semua, tholabul ilmi itu ketahui seperti Yai Munib, seperti yang kita terangkan di bab tholabul ilmi. Orang dari Kedanyang, dari Gresik datang ke sini, ingin apa Yai Munib? Enggak ingin apa-apa, hanya ingin tholabul ilmi. Subhanallah. Maka dia mendapatkan pahala yang dahsyat. Bahkan dia didoakan oleh malaikatnya Allah di perjalanan Yai Munib niatnya untuk tholabul ilmi.
Gimana kalau si Mas Fajri dari ruangan sana? Sama. Oh, niat ke apa itu kantor ya untuk majelis. Perjalanan itu didoakan oleh ikan-ikan di laut, rumput-rumput, dan juga malaikatnya Allah. Yang kemarin sudah dicatat begitu dahsyatnya orang yang tolabul ilmi, luar biasa, karena itu puncak segalanya anak-anakku semua. Seseorang itu kalau mau tolabul ilmi, dia calon penghuni surga. Kalau seseorang sudah nggak mau tolabul ilmi, sudah calon penghuni neraka. Sudah. Hanya itu toh. Yai, dia itu sudah pinter, Yai. Dia sudah mondok 10 tahun. Sekarang dia nggak mau tolabul ilmi. Dia orang yang bodoh. Dia baru 2 tahun mondok, Yai, tapi dia sekarang lanjut tolabul ilmi. Dia orang yang pintar. Jadi orang yang pandai adalah orang yang terus tolabul ilmi. Dan orang yang bodoh adalah dia sudah berhenti tidak tolabul ilmi. Seberapa tingginya ilmunya, kalau sudah tidak tolabul ilmi, dia jadi orang bodoh. Karena Allah menjadikan ilmu itu terus berjalan. Maka tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai masuk ke liang lahat. Dari kecil sampai tua, sampai mati, itu wajib. Selagi tidak ada udzur, itu masih harus tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi ini puncak segalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka bagaimana caranya segumpal daging yang ada di dada kita ini? Apa namanya? Hati. Bagaimana segumpal daging ini hati kita menjadi hati terbaik, yaitu terus tolabul ilmi. Dengan terus tolabul ilmi, maka akan bisa menjadi hamba Allah yang ahli jihad di jalan Allah, ahli sholawat, kemudian ahli ibadah, kemudian setiap saat mengingat kematian, dan semuanya dengan tolabul ilmi terus menerus, maka semuanya beres insya Allah. Tapi setelah sudah berhenti tidak tolabul ilmi, sudah habis. Maka tolabul ilmi itu anak-anakku semua seperti makanan dan minuman di dalam tolabul ilmi ini. Maka orang kalau tidak makan dan minum, ujung-ujungnya kelaparan. Terus kelaparan terus mati badannya. Kenapa? Karena makanan itu adalah makanan badan. Nasi misalkan, nggak makan nasi dan nggak minum air. Tapi seseorang kalau tidak makan ilmu, terus nggak makan ilmu, kelaparan, sampai akhirnya hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, Masya Allah, masuk neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Namanya qalbun mayyitun. Hatinya jadi mayit, hati mati. Hati mati itu yaitu hatinya manusia yang tidak mau tolabul ilmi. Maka saking pentingnya anak-anak semua tolabul ilmi. Kalian dalam masa harus ditinggal dulu kalau memang tidak urgen. Kecuali kalau memang urgen banget. Kalau tidak urgen ditinggal dulu, lagi masak kah, lagi nyuci lah, lagi apalah, itu ditinggal dulu untuk kita tolabul ilmi. Selepas tolabul ilmi baru kita melakukan semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka di dalam hadis baginda Rasul, hadis sahih riwayat Muslim tadi, apabila hatinya baik, maka semua dari ujung kaki sampai ujung rambut jadi baik. Apabila segumpal ini rusak, hatinya rusak, maka dari ujung kaki sampai ujung rambut rusak semuanya, dilemparkan ke nerakanya Allah. Maka bagaimana hati kita bisa terbaik? Yaitu dimulai dengan tolabul ilmi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka juga ada sunnah dari baginda Rasul berdoa tadi, bukan ya muqallibal, tapi Allahumma
Allahumma muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Allahumma muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu ya Allah. Tetapkan hati kami pada agamamu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jangan sampai Engkau lemparkan kami ke neraka-Mu ya Allah, tapi masukkan kami ke dalam ridho-Mu dan kepada syurga-Mu. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan anak-anakku semua, ada juga doa yang bersih, minta dibersihkan hati yang bersih. Doa dari baginda Rasul. Baginda Rasul berdoa seperti itu, hatinya sudah bersih loh, berdoa lagi. Tapi ini mencontohkan kepada umatnya. Salah satu doanya baginda Rasul adalah wa as'aluka qalban salima, wa as'aluka qalban salima. Ya Allah, berilah kami hati yang bersih ya Allah. Bagaimana hati untuk bisa hati bersih? Itu harus bagaimana? Cara membersihkan hati itu harus apa, Mas Salim? Hah? Sholawat. Mas Fajri, untuk hati kita bersih, tolabul ilmi. Jadi untuk hati kita bersih yaitu tolabul ilmi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Cara membersihkan hati tolabul ilmi, anak-anakku semua. Tolabul ilmi, tolabul ilmi, tolabul ilmi. Menuntut ilmu agama, menuntut seperti sekarang ini terus. Kalau orang terus menuntut ilmu agama terus, tahu ya Allah, saya punya kesalahan ini, ya Allah saya harus begini, masya Allah akan terus berubah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian di dalam hadis Muslim yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asba'ihi ila sadrihi. Di dalam hadis baginda Rasul ini, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk kamu, akan tetapi Dia melihat kepada hati kamu. Beliau menunjuk ke dadanya dengan telunjuknya. Masya Allah. Allah baginda Rasul dutuno memberitahu kepada kita, ingat Allah itu hanya melihat hatimu, bukan melihat kepada bentuk bodimu, bukan melihat ke perawakan kita, senyuman, enggak. Allah melihat kepada hati kita. Hati dilihat oleh Allah. Jadi hati kita kalau kotor, Allah tahu. Hati kita kalau bersih, Allah tahu. Apalagi kalau hatinya mati. Kalau hatinya mati itu bukan hati kotor lagi. Na'udzubillah, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian di dalam Al-Musnad hadis nomor 13.079, yaitu la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ketahuilah, iman seseorang tidak akan bisa lurus sebelum hatinya lurus. Karena hati ini yang mengomandoi semuanya. Hati ini yang mengomandoi semuanya. Maka juga besok anak-anakku semua, apabila hati kalian kok enggak merintahkan tolabul ilmi, berarti hatinya itu yang harus diketuk-ketuk. Ya Allah, kenapa kamu enggak merintahkan badanmu ini untuk tolabul ilmi? Ya Allah, jadikan hati kami hati yang lurus ya Allah di dalam agamamu ya Allah. Kemudian di dalam hadis baginda Rasul yang lain, la qalbu bani Adam asyaddu kilab minal qadri idza jama'at ghulyan. Sesungguhnya hati manusia itu lebih cepat bolak-baliknya daripada periuk.
ketika sedang sangat mendidih. Jadi hati manusia itu gampang berubah, gampang bolak-balik. La qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal qadri idza ijtama'at ghaliyan. Jadi bagaimana cara menjaga hati untuk tidak terbolak-balik dengan mudah itu, yaitu ada beberapa, salah satunya yang paling utama adalah tolabul ilmi, satu. Yang nomor dua adalah berteman dengan orang soleh. Berteman dengan orang soleh. Kemudian terus bersolawat, kemudian terus mengingat mati, yaitu nomor-nomor selanjutnya. La qalbu ibni Adam asyaddun kilaban minal qadari idajtama'at ghaliyan. Masya Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di jalan-Mu ya Allah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustadz semua yang dirahmati oleh Allah, amin. Semoga hati kita termasuk hati yang terindah, amin, terbaik, amin. Dan itu tidak cukup dengan amin, tapi terus tolabul ilmi, terus tolabul ilmi. Selepas tolabul ilmi dicatat, lepas itu catatannya dibaca berulang-ulang, baru akan mencapai hati yang terbaik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, khususnya untuk anak-anakku yang belum menikah, harus dimulai dari sekarang. Hatinya bersih, biasanya nanti punya calon yang hatinya bersih. Kalau hatinya jelek, biasanya juga dikasih calon yang hatinya jelek. Na'udzu billahi min dzalik. Hati jelek ketemu hati jelek, jadinya hatinya mati. Hati baik ketemunya hati baik, maka hati yang terbaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam hadis baginda Rasul yang lain disebutkan, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah nokta hitam. Di nokta hitam di dalam hati kita. Jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari nokta hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berdosa, nokta hitam, titik-titik hitam, akan terus, apabila dia terus berbuat dosa, maka titik-titik hitam itu akan bertambah sehingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan di dalam ayat. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua, terus tolabul ilmi, kemudian berteman dengan orang soleh, kemudian terus bersolawat, beristighfar, ingat mati, dan terus di jalan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian ada hadis yang lain, sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Lalu ditanyakan, apa pembersihnya wahai Rasulullah? Apa pembersihnya? Apakah soklin?
atau baiklin atau rinsu atau vanis. Apa pembersihnya Mas Halim? Pembersihnya apa? Langsung tepat dapat hadiah Mas Halim. Ini ada mbak-mbak ini tinggal dipilih saja. Pokoknya jangan dipilih yang pojok, itu miliknya Pak Agus Mas. Jangan dipilih itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Qila faman jala'uha ya Rasulullah. Qala tilawatul Qur'an. Untuk membersihkan hati, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Lah, membaca Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tapi direnungi maknanya. Kalau orang Arab membaca Al-Quran aman, karena langsung membaca dia sudah tahu langsung maknanya. Lah kalau orang Indonesia yang sebagian aman, dia sudah pintar bahasa Arab, sekali membaca sudah tahu maknanya. Tapi yang belum tahu maknanya dibaca, kemudian juga dibaca maknanya, direnungkan maknanya. Itu yang sebagai pembersih hati. Jadi bukan hanya dibaca saja. Paham ya? Kalau orang Arab baca saja, mereka sudah langsung membaca dan hatinya langsung mengartikan karena mereka sudah paham, karena itu bahasa mereka. Kalau kita itu kan bukan bahasa kita. Maka kita baca Al-Quran, kita juga baca artinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Nah, itu yang dimaksud yang akan bisa membersihkan hati, yaitu salah satunya adalah tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi ngoncei Al-Quran dan hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah enggak terasa sudah 40 menit. Insyaallah kita lanjut kelanjutan dari tema hati masih panjang. Kita akan lanjut di waktu yang lain insyaallah. Semoga kita masih diberikan umur oleh Allah. Amin. Dan penutupnya anak-anakku semua, ada di dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya hati orang mukmin itu bersih, di dalamnya ada lampu yang bersinar, dan hati orang kafir itu hitam dan terbalik. Hitam dan terbalik. Subhanallah. Ini hati orang yang mukmin dengan sebenar-benarnya mukmin, ya, bukan orang Islam KTP, bukan. Ini masih ada orang mukmin. Orang mukmin itu yang pasti, yang namanya orang mukmin pasti ahli ilmu, terus tolabul ilmi, namanya orang mukmin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita akan lanjutkan bahasan hati itu di lain waktu insyaallah ya, anak-anakku semua ya. Jadi harus untuk menggapai hati yang terbaik, yaitu terus tolabul ilmi ya, mengkaji Al-Quran hadis ya. Kemudian berteman dengan orang soleh, kemudian bersolawat, kemudian bertaubat, beristighfar, mengingat mati, jihad di jalan Allah, dan seterusnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Apabila di dalam talabul ilmi ini yai banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.